yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the... Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Apakah soal kemerdekaan sudah ditetapkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik melakukan kemerdekaan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap bahwa Indonesia adalah buatan Jepang. Sebaiknya kita memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita temui Bung Karno terlebih dahulu? Saya setuju. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Sultan Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Duduklah. Ada apa kalian kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia tidak memiliki kekosongan kepemimpinan? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah, kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita culik saja Bung Hatta dan Bung Karno, lalu kita paksa mereka untuk segera memproklamasikan Indonesia? Hah? Culik? Iya, kita bawa mereka dan bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Mana kita akan menaruh mereka berdua?
Untuk tempat kita akan menggunakan rumah Giao Kisong. Lalu, kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Dengan subuh pukul 4. Setuju? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Sebenarnya apa mau kalian senjata dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya telah dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Giao Kisong. Bung Karno, Hatta, apa yang kau lakukan di sini? Soekarni, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi kita. Jepang telah menyerah. Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kau begitu percaya? Jepang pasti merdeka, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami menginginkan kemerdekaan atas diri kami sendiri, bukan semata-mata karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah buatan Jepang. Kita bisa dijajah kembali, Bung. Jadi, berita Jepang menyerah itu benar? Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Saya tidak percaya, Hatta. Terus tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita, Bung. Itu benar, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimanakah isi teks proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, saya sudah tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan, perusahaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 45. Wakil bangsa Indonesia ya. Apakah kalian setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan mendatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh kita semua? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Setuju. Suyati, tolong ketikkan naskah proklamasi. Siap, Bung. Menurut saya, tanggal 17 adalah hari yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Dan sehari semalam, sholat 5 waktu adalah 17 rakaat. Jadi, bagaimana? 57 lagi. Apakah ini? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Tapi pukul berapa tepatnya akan kita laksanakan? Pukul 10.00. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi gimana kita akan melakukannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silahkan ditandatangani. Baiklah.
Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bu. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara sekalian untuk hadir untuk menyaksikan peristiwa penting berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah memperjuangkan tanah air kita. Proklamasi kami bangsa Indonesia yang ingin menetapkan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jarak seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 1945.